Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nurhayati dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 200304031. Baiklah, saya di sini untuk memaparkan 6 materi pembelajaran mengenai studi manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama itu ada ruang lingkup manajemen koperasi, yang kedua tentang perangkat organisasi koperasi, yang ketiga partisipasi anggota, yang keempat manajemen pemasaran internal koperasi, yang kelima manajemen pemasaran eksternal koperasi, dan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan manajemen keuangan koperasi. Mengenai ruang lingkup manajemen koperasi. Sebelumnya, manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengoordinasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambah berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang motif berkooperasi. Motif sosialnya ada 3, yaitu 1. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, diakui keberadaannya oleh masyarakat. Yang ketiga, ikut dengan kecenderungan umum atau modern. Lalu yang kedua ada motif ekonomis. Yang pertama adalah memperoleh harga pelayanan. Yang kedua, terbantu usaha yang dijalankannya. Yang ketiga, memperoleh bagian hasil usaha atau SHU. Lalu ada indikator kemajuan. Tujuan utama koperasi, apapun itu jenisnya, adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui berbagai pelayanan yang diberikan koperasi. Di lain pihak, tugas peningkatan pelayanan akan ditentukan oleh keberhasilan perusahaan koperasi dalam menjalankan usahanya. Lalu pembahasan pembelajaran materi yang kedua ada perangkat organisasi koperasi. Ada unsur-unsur organisasi koperasi yang terdapat di dalamnya ada keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Dalam pasal 26, di mana disebutkan bahwa 1. Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 33 disebutkan bahwa rapat anggota berwenang a. menetapkan kebijakan umum koperasi, b. mengubah anggaran dasar, c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus, d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, e. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi. Yang ke F, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Yang G, menetapkan pembagian selisih hasil usaha. H, memutuskan penggabungan, peleburan, kepahilitan, dan pembubaran koperasi. Dan I, menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Menurut Arifin Setio 2001, idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wira koperasi.
Sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi dalam pasal 58 UU Perkoperasian. Tugas pengurus koperasi. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas A. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, B. Mendorong dan memajukan usaha anggota, C. Menyusun rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, D. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, E. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, F. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan, dan inventaris secara tertib, dan G. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Badan pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Tugas pengawas koperasi menurut Ruli Indrawan memiliki posisi strategis mengingat secara tidak langsung posisinya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran atau ketidakprofesionalan pengurus. 2. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan berisi pernyataan tentang penetapan tujuan, sasaran, dan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian yang merupakan proses penghimpunan sumber daya organisasi ke dalam sebuah mekanisme tugas sehingga terbaginya beban tugas serta tanggung jawab kepada unit-unit kecil dalam struktur organisasian. Yang ketiga ada penyelarasan adalah usaha untuk mencapai harmonisasi kerja antar unit dalam struktur dan mekanismenya. Lalu yang seterusnya ada pengawas. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang baik dalam proses maupun hasil pekerjaan. Seterusnya ada pengelola atau manajer. Dari ketiga alat perlengkapan organisasi di atas, pengurus memiliki posisi sentral dalam artian di satu sisi pengurus merupakan pelaksana keputusan rapat anggota. Di sisi lain, pengurus dalam pengendalian organisasi diawasi oleh badan pengawas guna menjalankan posisi sentral itu dengan baik. Pengurus diberi hak untuk mendelegasikan sebagian tugas keorganisasiannya, terutama di bidang pengelola usaha dan pelayanan. Pelimpahan tugas dari pengurus terhadap pengelola dibesarkan pada tingkat kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh masing-masing koperasi. Hubungan antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Untuk selanjutnya, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan materi kita yang ketiga, yaitu tentang partisipasi anggota. Seberapa pentingkah partisipasi anggota dalam koperasi? Pada organisasi koperasi, peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas. Hans Buchner maupun Roth berpendapat anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni selain sebagai pemilik atau owner, juga sebagai pengguna manfaat atau user. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam mengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha. Koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi tuntut secara efektivitas partisipasi. Menurut M. Amin Aziz, salah satu faktor penyebab anggota mau berpartisipasi adalah kondisi manajemen. Anggota tidak lagi ragu-ragu untuk membayar simpanan karena administrasi pencatatan jelas, demikian pula untuk transaksi usaha. Anggotanya tidak sungkan melakukan transaksi dengan koperasi karena pelayanannya baik, dan seterusnya. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas partisipasi anggota adalah faktor program. Partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekanan bukan pada perolehan keuntungan maksimal, akan tetapi pada manfaat maksimal. Terdapat 3 manfaat yang diperoleh anggota dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi,
Yang pertama ada sisa hasil usaha bagian anggota, yang kedua ada harga pelayanan, yang ketiga ada kontribusi pada usaha anggota. Baiklah, kita akan membahas pembelajaran materi yang keempat, yaitu mengenai manajemen pemasaran internal koperasi. Keputusan untuk menempatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Namun, perhatian utama harus tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Pengembangan koperasi dengan memberdayakan pasar internal merupakan keniscayaan. Karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberikan kepuasan anggota sebagai pelanggan utama di pasar internal. Bagaimana koperasi mengembangkan pasar internalnya? Jawabannya adalah melalui integrasi vertikal, yakni dengan menyatukan unit-unit usaha mulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kebutuhan anggota dalam jenis maupun jumlah meningkat, sedangkan kemampuan koperasi primer untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas, sehingga mengharuskan sebuah koperasi bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain untuk mendapatkan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Lalu, tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya. Perilaku perusahaan koperasi dalam berbisnis di pasar internal hendaknya berorientasi servis atau pelayanan. Orientasi servis yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada anggota agar mampu meningkatkan usaha individualnya. Misalkan, dengan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi anggota, selalu memprioritaskan kepentingan anggota dibanding dengan non-anggota, bantuan transportasi antar jemput bagi produk-produk anggota, dan lain-lain. Lalu, menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat diperlukan. Anggota adalah pelanggan yang perlu dilayani dengan baik dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Jika koperasi tidak memberikan pelayanan dengan baik dan anggota tidak mendapatkan manfaat atas keanggotaannya, sementara perusahaan pesaing koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih baik, maka koperasi akan kehilangan daya saing. Pengetahuan tentang daya saing koperasi diperlukan untuk menentukan strategi bauran pemasaran yang tepat di pasar internal. Implementasi bauran pemasaran akan dievaluasi setiap saat, disesuaikan dengan perubahan keinginan dan kebutuhan anggota. Daya saing sangatlah penting dalam keberhasilan bisnis koperasi. Produk-produk yang berkualitas yang dijual dengan harga relatif murah kepada anggota akan menjadi perangsang anggota untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan program-program koperasi. Dengan kata lain, loyalitas anggota pada koperasinya akan sangat tergantung pada sejauh mana koperasi mampu memuaskan anggota dibanding kepuasan yang diberikan perusahaan pesaing. Perencanaan pemasaran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan anggota, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Baiklah, materi pembelajaran yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Dalam lingkungan pasar yang bersaing, koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, baik pelanggan internal, anggota, maupun pelanggan eksternal, yaitu non-anggota. Keberlangsungan koperasi hanya akan terus dirasakan jika koperasi memiliki keunggulan bersaing dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan bersaing itu dengan berpartisipasi aktif pada koperasi. Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus
melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan riset pada pasar eksternal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, mengatur strategi bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhannya, permintaan, dan keinginan mereka sebelum saing menawarkan produk dan jasa yang sama. Dengan semakin bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Riset pasar koperasi. Riset pasar merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing suatu perusahaan. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menganalisis dan menampilkan data. 4. Menarik kesimpulan dan bertindak. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Menentukan pasar sasaran yang tepat. 3. Menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. Dan yang keempat, menyusun strategi bauran pemasaran marketing mix yang tepat. Unsur bauran pemasaran koperasi. Yang pertama, produk, distribution, price, dan promotion. Produk koperasi adalah barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan koperasi kepada anggota atau non-anggota yang menjadi pelanggannya. Distribution. Kesetiaan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan pembeli tentang manfaat sebuah produk. Ada syarat lain yang harus dipenuhi agar pembeli dapat setia pada produk tersebut, yaitu setiap saat diperlukan, produk dapat diperoleh dengan mudah di tempat yang diinginkan atau terdekat. Price. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian. Harga mempengaruhi baik penjualan maupun laba. Yang keempat ada promotion, yang menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. Tujuannya adalah menginformasikan dan membujuk pelanggan. Iklan mengomunikasikan manfaat barang atau jasa pada calon pelanggan melalui media massal. Baiklah, pembahasan pembelajaran materi kita yang terakhir yaitu mengenai manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dan koperasi, serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada koperasi, tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan koperasi. Sifat tujuan koperasi seperti itu mengharuskan cara-cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan non-koperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Persoalan kedua yang mengharuskan dibedakannya manajemen keunggulan koperasi dengan non-koperasi adalah hanya perbedaan dasar hukumnya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang. Masing-masing anggota hanya memiliki satu suara. Keanggotaan tidak bisa dipindah tangankan dan pembagian surplus berdasarkan jasa anggota. Perusahaan non-koperasi perseorangan terbatas contohnya adalah organisasi bisnis yang merupakan kumpulan modal, suara tergantung banyaknya modal yang disetor anggotanya, keanggotaan bisa dipindah tangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jumlah modal yang disetor. Pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana dan modal. Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota, dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, dan yang lainnya. Aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan, untuk piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas, atau juga jika mungkin membeli surat-surat berharga guna kepentingan transaksi dan likuiditas koperasi. Karakteristik keuangan koperasi.
Koperasi adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama perusahaan koperasi. Tujuan didirikannya pun berbeda dengan organisasi non-koperasi. Jika perusahaan non-koperasi berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Karakteristik keuangan koperasi. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan juga neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja keuangan koperasi. Sumber permodalan koperasi. Pada saat koperasi berdiri, sumber utama permodalan koperasi berasal dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta harta-harta pribadi yang diinvestasikan pada koperasi baik dalam bentuk saham maupun dominasi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Sumber permodalan koperasi. Pada Undang-Undang Koperasian Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya, bahkan bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber-sumber dana yang sah. Cadangan koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Cadangan koperasi. Menurut Munger 1987, cadangan merupakan modal kolektif yang stabil sebagai suatu imbangan yang perlu terhadap modal saham yang berubah-ubah yang melekat pada keanggotaan yang berubah-ubah. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan dari studi program Manajemen Koperasi dan UMKM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.